Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi di pagi ini seperti biasa sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah. Semoga setiap aktivitas kita mendapatkan berkah. Berdoa masing-masing dimulai. Oke, berdoa boleh selesai. Di pagi ini, Nak, kita akan menuntaskan tentang subtopik larutan penyangga melalui pembahasan soal ya. Jadi saya guru pengampunya, Jaman Fahmi. Indikator pembelajarannya masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Intinya kita paham untuk menjelaskan aplikasi dari larutan penyangga dalam kehidupan serta menentukan pH larutan penyangganya. Ya. Langsung saja kita temui soal yang pertama. Seperti yang kalian lihat, pH-nya ini dikasih tahu di sini. Kemudian ada dua larutan yang dicampur, NH3 dan HCl. Siapa asam, siapa basa, Nak? NH3 basa, HCl asam. Yang mana kuat, yang mana lemah? HCl gimana? HCl kuat, Sir. Oh, ini asam kuat ya. Sementara ini berarti basa lemah ya. Oke. Antara asam kuat sama basa lemah berarti rumus apa yang dipakai sebelum mendapatkan pH? Mencari konsentrasi apa? OH- atau H+? OH-. Iya, OH-. Berarti kita buat dulu ya rumusannya. Konsentrasi OH- sama dengan, kita pakai yang mana nih? Kb dikali apa, Nak? Langsung ya. Milimol basa. Ya, milimol basa lemah karena dia yang pH besar dikurangi dengan milimol si asam kuat. Kalau ada valensi kali valensi asam kuatnya ya. Dibagikan dengan milimol asam kuat dikali dengan valensinya. Ini pH. Kita hubungkan ke OH-, maka ubah dulu menjadi POH. Berapa ini? 14 kurang 9? 5, Ustaz. 5 ya. Jadi kalau kita ubah dari bentuk POH menjadi konsentrasi OH-, jadi gimana? Kemarin saya bilang 10 pangkat min 10 pangkat min POH ya. Oke. Milimol itu kan perkalian antara mililiter dengan molaritas ya. Betul tidak? Betul ya. Jadi kurang lebih penyelesaiannya kita buat penyelesaian. Ini yang pertama ini saya contohkan, yang kedua nanti kalian kerjakan dulu baru saya bantu ya. Penyelesaiannya langsung OH- itu dapat langsung kita substitusikan dengan angkanya 10 pangkat minus 5 ya, Nak. Kb-nya itu sama 10 pangkat minus 5, kebetulan sama. Milimol basa lemah udah dikasih tahu 40 kali 0,5 berapa? 20 dikurang ini milimol asam kuat belum dikasih tahu ya, karena yang ditanya mililiternya, berarti kita buat aja mililiternya itu sebagai A ya, atau B ya, B kecil, atau variabel apa kita ubah? Y aja ya, Y. Jadi 0,2 Y karena Y-nya mau ditanya. Ini juga bawahnya 0,2 Y.
0,2-nya dari molaritas, Y-nya itu merupakan variabel yang menggantikan mililiter. Ininya saling menghabiskan ya, atau pembagian itu 1. Jadi tetap ini 0,2 Y sama dengan 20 dikurang 0,2 Y. Pindah ruas menjadi yang variabel Y berapa? 20, Sir. 0,4 Y sama dengan 20 ya. Y sama dengan 20 per 0,4. Jadi berapa ini? 50, Sir. 50 ya. 200 bagi 4. 50 mililiter. Jadi jawabannya E. Oke. Boleh di screenshot biar hemat waktu, Nak. Atau kita tidak banyak. Sudah? Sudah, Sir. Kalau sudah, soal selanjutnya. Nah, ini coba kalian kerjakan. Berapa jawabannya? Berarti kalian harus punya keterampilan memilah-milih sifat dari larutan yang dicampur. Siapa yang menjadi asam, siapa yang menjadi basa. Yang mana yang kuat, yang mana yang lemah. Kemudian tahu cara menghitung konsentrasi H+ dan OH-nya. Kemudian tahu cara menghitung pH-nya. Kalau sudah ada yang dapat, beritahu saya ya. Apa jawabannya, Nak? A, B, C, D, E? Yang mana? E, Sir. Good. Jawabannya adalah E. Jadi ini basa ya. Berarti konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat minus 5. Ini 15 kurang 10 per 10. Jadinya konsentrasi OH-nya itu dapatnya setelah dihitung adalah 5 kali 10 pangkat minus 6. Pangkat 6. Ya, jadinya POH-nya itu adalah 6 kurang log 5. Sementara pH-nya itu adalah 8 tambah log 5. Seperti yang pernah saya bilang ya, kalau dia awalnya konsentrasi OH-, maka pH-nya pasti ada tanda apa saya pernah bilang, Nak? Di pH-nya pasti ada tanda plus. Ya. Oke, paham, Nak? Paham? Kalau sudah, soal selanjutnya silakan dihitung. Berapa, Nak? Berapa 4, jawabannya? Sir. 4 ya. Sir.
Jawabannya 4. Ada lagi jawaban yang lain, Nak? Baru suara Uni yang kedengarannya. Barusan suara siapa, Nak? Uni ya? Monica. Uni ya. Mana yang lain ini? Riyadi. Kok nggak kedengaran suaramu, Riyadi? 4, Sir. Monica menjawab 4. Ayo, Riyadi. Kok nggak bersuara? Sudah? Kita bahas ya. Tidak mungkin kita tunggu yang belum menjawab. Jadi 10 pangkat minus 5, 10 minus 1 per 10 minus 2. Ya. Jadinya 10 minus berapa ini, Nak? Minus 4. Ya. Minus 4 ya. Jadinya pH-nya 4. Ini ya. Kita lanjut. Ayo, kalau begini soalnya bagaimana caranya? Satu mol, Sir. Oke, Uni menjawab 1 mol. Kita simpan dulu. Yang lain? Cepat ya, Uni jawabnya ya. Good. Minimal daya keinginan untuk menjawab soal itu meningkat. Cepat. Ada perkembangan. Bagus. Yang lain? Saya masih nunggu jawaban dari yang lain ini. Ayo, Nak. B, Sir. Ada yang jawab B. Si Siska menjawab B. Next. 1 mol, Sir. Itu yang jawab Monica ya, 1 mol. 2 orang menjawab 1 mol. Next. Riyadi. Panggilan kepada Riyadi. Kok diam-diam aja, Riyadi? Iya, Sir. Ayo, berapa jawabanmu, Nak? Jangan bilang nggak belajar. 1 mol, Sir. Serius itu ngitung atau ngikuti yang lain? Ngitung, Sir. Ngitung. Betul ya? Kalau bohong dosa loh. Oke. Ada 4 orang ya mewakili dari teman-teman yang lain. 3 orang menjawab A, 1 orang menjawab B. Oke, jadi kira-kira kalau soalnya seperti ini apa yang ditanya ya? Yang ditanya itu adalah jumlah dari garam natrium asetatnya. Berarti ini kita pakai rumus yang mana, Nak? Rumusnya dulu, rumus yang mana? Ini larutan buffer asam atau basah? Buffer asam atau basah? Basah, Sir. Iya, larutan buffer asam kan dikasih tahu asam asetat. Jadinya konsentrasi H+ adalah Ka, kemudian milimol Si asam lemah dibagikan dengan milimol Si bahasa konjugasi ya. Bahasa konjugasi. Kita pakai bahasa konjugasi, jangan garam. Jadi bahasa konjugasinya itu adalah natrium asetat NaCH3COO. Waktu terurai ya menjadi
Na plus tambah CH3COO min. Nah, ini yang kita pakai kan, CH3COO min ya. Koefisiennya berapa? 1 ya. Koefisien ini 1, berarti valensi basa konjugasinya juga 1 ya. Ini valensinya kan 1 ya. Berarti kita cari tahu dulu Ka-nya. Ka-nya nggak dikasih tahu dari sini ya. pH-nya juga belum dikasih tahu. Maka kita balik ke data yang pertama. Dikasih tahu asam asetat pH-nya 3. Dari sini asam asetat, kan rumusnya ini dulu ya. Dari asam lemah, menghitung pH dari asam lemah itu adalah akar Ka kali Ma. Paham ya? Masih ingat ya? Jadi ini saya buat langsung 10 pangkat minus 3. Paham ya? Paham ya? Nah? Paham, Sir. Dari sini pH-nya ini 3. Oke. Kemudian ini dikuadratkan supaya akarnya ini hilang. Ini Ka, ini 0,1 ya. Jadi dapatlah Ka-nya berapa nak? 10 pangkat minus 5. Paham ya? Paham. Insya Allah. Nah, udah dapat 10 pangkat minus 5. Kemudian milimol asam lemahnya. Ini kalikan 0,1 ya. 0,1. Oh, bukan milimol ini, sorry. Ini mol ya. Karena udah satuan liter. 0,1 mol per, ini yang ditanya. Ini saya buat variabelnya Y aja. Ya. Katanya pH-nya menjadi 2 kali dari semula. Ini awalnya 3. Kalau 2 kali semula berarti pH-nya berapa, nak? 6, Sir. pH-nya 6. Maka kalau H plus pH-nya 6 berapa ini jadinya? Konsentrasi H plusnya 10 pangkat minus 6. Ini min 1 sisanya. Jadinya Y sama dengan 0,1 per 0,1. Y-nya sama dengan 1 mol. 1, Sir. Oke. Jadi jawabannya A. Silakan di screenshot. Sudah? Sudah, Sir. Oke, nah ini lagi perbandingan volume. Buat permisalan aja, pakai variabel ya, diganti. Ada yang sudah dapat? Apa jawabannya, nak? A, B, C, D, E? B, Sir. 1/10. Mustaqim menjawab B. Yang lain? Saya simpan dulu ya jawabannya. Sir. 11/10. Itu jawaban dari Monica, jawab E. Yang lain? Sir. Itu jawaban dari Uni ya. Uni jawab E juga. Sudah? Coba kita cek ya. Kita cek. Perbandingan volume CH3COH, NaOH 0,1 M yang dicampurkan dengan bahan buffer pH-nya 6. Berarti ini buffer asam ya, karena dikasih tahu asam lemahnya asam. Yang lemah itu asam. Oke, jadi rumusnya apa? Konsentrasi H+ sama dengan Ka kali milimol si asam lemah, milimol basa kuat, kali valensi basa kuatnya dibagikan milimol si basa kuat dikalikan valensi basanya. Jadi konsentrasi H plusnya itu adalah 10 pangkat minus 6. Ini 10 pangkat minus 5. Kemudian mililiter CH3 asam lemah ini volumenya itu ini dipermisalkan A ya. Sementara ini volume si NaOH itu kita permisalkan itu sebagai B.
Kemudian jadi milimol asam lemahnya adalah 0,1 A. Ini 0,1 B. Paham ya, Nak? Ini kemudian 0,1 B. Ini sisa min 1 ya. Kalikan jadinya berapa ini? 10 minus 2B. Bisa ya? Bisa gitu ya? Bisa, Sir. Terus kemudian ini 0,1A. Terus ini 0,1B. Ini pindah ruas. Berarti menjadi tambah ya. Jadi berapa itu? Ini 0,01, ini 0,1. Pindah ruas berarti jadinya 0,11 ya. B. 0,1A. Nah, perbandingan antara A per B jadinya gimana? 0,11 per 0,1. Ini sama-sama dikalikan dengan 10 ya. 10 atau 100? 10, Sir. Nah, jadinya 11/10. Kali Jadinya- 100, Sir. Oh iya, kali 100 lah. Makanya saya bilang tadi 10 atau 100. Jadinya 11 Hasilnya banding 10, Sir. 10. Jadi jawabannya iya. Oke, good. Next. Ayo, ini pakai logika aja, Nak. Pakai logika. Buffernya, pH-nya segini kan. Terus ditambah sedikit. Siapa yang ditambah? Siapa yang ditambah ini? Asam atau basa? Asam, Sir. Asam ya. Setelah ditambah asam jadi gimana dia? Mana pH yang diharapkan nanti? pH akhirnya. Mana? A, B, C, D, atau E? Sir. Oke lah, PR aja lah ini, PR. Ya, sambil baca-baca lagi konsep larutan penyangga ya. Ini sederhana ini. Yang ini, sistem penahan utama dalam darah. Ini kemarin di awal ya, saya jelaskan ya, tentang penerapan ya. Apa jawabannya? Dalam darah. Dalam darah. Jadi buffer itu terdapat dalam intrasel sama ekstrasel ya. Ekstrasel itu lebih kepada darah. Tapi kalau intrasel itu dalam sel itu sendiri. Ayo. Yang mana? A, Sir. H2CO3 sama HCO3. Iya, yang A ya. Ini jawabannya. Kalau yang ini di ekstrasel. Biasanya dalam soal itu dibuat dalam darah ya. Kalau yang ini di intrasel, yang D ya, intrasel. Ini yang dipakai ya, ada dua ya. Ada yang A dan yang D. Tapi ini karena yang diminta dalam darah. Sampai di sini pertemuan bersama saya, Nak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sering-sering aja diulang lagi pembahasan soal yang pernah kita bahas. Kemudian kalau bisa tambahkan lagi membahas soal-soal yang serupa ya, biar terlatih. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga akan saya upload soal untuk ulangan hariannya. Semoga lulus semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.